Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali pada modul Membuat dan Memodifikasi Modul Ajar. Ibu dan Bapak, pada materi kali ini kita akan sama-sama belajar untuk memahami cara merumuskan asesmen pembelajaran pada jenjang PAUD. Kita akan mendalami apa itu asesmen otentik dan contoh pemilihan asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran atau TP dan kemampuan murid. Diharapkan begitu kita selesai belajar materi ini, kita sudah siap untuk mendesain modul ajar PAUD. Asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dengan asesmen, kita mempunyai informasi yang holistik untuk ketercapaian kompetensi murid. Dengan begitu, kedepannya kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna. Bagaimana bentuk asesmen di PAUD? Mari kita pahami karakteristik pembelajaran di PAUD terlebih dahulu. Pembelajaran di PAUD menggunakan metode bermain belajar. Kita diajak untuk hadir di setiap kegiatan untuk mengobservasi, mendokumentasikan, mencatat, melakukan pendampingan, memberikan tanggapan, dan memberikan umpan balik. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan asesmen PAUD, guru harus memaknai atau menginterpretasikan setiap kegiatan dan tingkah laku murid. Ibu dan Bapak Guru, pada PAUD terdapat istilah asesmen otentik, yaitu penilaian terhadap murid berdasar pada fakta yang sesungguhnya atau yang dinamakan sebagai data otentik, bukan pada data subjektif guru. Data otentik ini diperoleh saat murid kita terlibat aktif dalam kegiatan bermain belajar. Di saat murid bermain, murid berada dalam posisi santai, tidak terpaksa, dan nyaman. Sehingga kita mendapatkan informasi faktual atau sesungguhnya akan ketercapaian perkembangan murid. Ibu dan Bapak, masih ingatkah saat kita menurunkan tujuan pembelajaran kita sesudah merencanakan teknik asesmen? Tetapi karena prinsip asesmen otentik adalah asesmen yang didasarkan pada data faktual di lapangan, maka dalam pelaksanaannya, perubahan teknik asesmen diperbolehkan, disesuaikan dengan kebutuhan dan minat murid. Misalnya, pada saat bermain, kita melihat murid itu suka bercerita. Dengan pertimbangan, akan lebih mudah dan cepat dalam pengambilan data, maka teknik asesmen kita ubah dari catatan anekdot menjadi foto berseri. Dengan diperbolehkannya penetapan asesmen yang berbeda-beda pada murid, hasil asesmen akan menggambarkan posisi capaian murid yang sesungguhnya. Ibu dan Bapak, mari kita ingat bahwa fase PAUD adalah fase pondasi untuk menyiapkan murid pada jenjang berikutnya. Asesmen otentik ini akan sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk penyiapan itu. Apa saja teknik asesmen yang dapat kita gunakan? Berikut adalah penjelasannya. 1. Hasil karya. Asesmen ini dapat berupa gambar, coretan tangan, bentuk benda dari material lepasan atau loose parts, kardus, blok, atau apapun semua karya konkret murid. 2. Catatan anekdot, yaitu berupa catatan bermakna selama murid bermain dan beraktivitas. Catatlah perilaku, celotehan, atau peristiwa khusus yang terjadi. Pada saat mencatat, perhatikan bahwa kita tidak menilai atau memberi asumsi, melainkan hanya mencatat semua fakta yang terjadi. 3. Checklist bisa digunakan sebagai instrumen asesmen harian atau mingguan atau bulanan. Di dalam tabel checklist, kita harus membuat indikator sebagai alat ukur ketercapaian kompetensi murid. Terdapat 2 pilihan. A. Tuliskan tujuan kegiatan sebagai indikator untuk melihat ketercapaian murid dalam kegiatan bermain sehari-hari. B. Tuliskan tujuan pembelajaran jika guru ingin melihat ketercapaian perkembangan murid dalam satu periode yang lebih panjang. Saat observasi, jika tindakan murid sudah memperlihatkan kompetensi sesuai indikator,
Berikan checklist pada kolom sudah muncul. 4. Foto berseri adalah dokumentasi proses aktivitas yang menunjukkan kemampuan murid dengan catatan singkat grup. Dokumentasi dapat berupa video atau foto berseri. Ibu dan Bapak guru, teknik asesmen merupakan pilihan. Kita tidak perlu melakukan semuanya dalam satu waktu tertentu untuk setiap murid. Semua teknik asesmen harus kita interpretasi agar kita dapat memaknai setiap tindakan murid lebih dalam. Kemudian, kita analisis hasil amatan ini dan menghubungkannya dengan tujuan pembelajaran. Pada saat menganalisis, tandailah kemampuan, keterampilan, minat, cara belajar murid, dan banyak hal lainnya. Lalu, buatlah deskripsi yang jelas, sehingga kita dapat membuat umpan balik sebagai rancangan pembelajaran yang dibutuhkan pada pertemuan berikutnya. Rancangan pembelajaran ini digunakan untuk menguatkan capaian pembelajaran murid. Berikut ini adalah ringkasan singkat alur penetapan teknik asesmen otentik pada PAUD. Sekarang, mari kita merancang asesmen. Kita akan mengambil contoh satu satuan PAUD, yaitu Satuan PAUD Kampung Nelayan. Berikut adalah contoh tujuan pembelajaran untuk semester 1 yang sudah ditetapkan. Dengan melihat tujuan pembelajaran, kita dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan tercapai pada murid. Sehingga, kita bisa merancang teknik asesmen otentiknya untuk melihat ketercapaian. Dengan rancangan asesmen tersebut, mari kita lihat contoh penerapan salah satu teknik asesmen otentik berikut ini. Catatan dari asesmen harian Yonas di minggu 1. Yonas mandi 1 hari sekali. Dia hanya membasuh diri dengan air tanpa sabun. Ia sikat gigi 1 kali sehari dengan menggunakan pasta gigi. Ia juga selalu mencuci tangan sebelum makan dan sesudah memegang barang kotor. Yonas suka bercerita, gemar berkumpul, dan beraktivitas secara berkelompok. Analisis, Yonas sudah mengerti pentingnya menjaga kebersihan diri. Dengan mandi dan sikat gigi 1 kali sehari, juga mencuci tangan. Kemampuan bahasa dan sosial Yonas sudah terlihat dengan gemarnya ia dalam bercerita dan berkelompok dalam beraktivitas. Catatan di atas adalah catatan Yonas pada minggu lalu. Hari ini, Yonas diperkenalkan buku Aku Sayang Ibu. Begitu kegiatan membaca buku selesai, Yonas dan teman-teman bermain peran. Yonas terpilih berperan sebagai anak yang sedang membantu ibunya mencuci baju. Saat ia selesai berperan, ia melihat temannya bermain merapikan tempat tidur. Yonas langsung menghampiri kasur dan menunjukkan praktik merapikan tempat tidur juga. Ia bercerita pada teman-temannya cara merapikan kasur yang benar. Ibu dan Bapak guru, dengan memilih teknik asesmen foto berseri, berarti kita sudah menyesuaikan teknik asesmen dengan kemampuan Yonas. Dengan mempertimbangkan Yonas yang gemar bercerita, kita dapat mendokumentasikan menggunakan video. Lalu pada saat ingin menganalisa, ambil beberapa foto kegiatan murid yang menurut ibu dan bapak penting sebagai bukti rekam jejak perkembangannya. Setelah itu, analisalah dan berikan umpan balik. Ibu dan Bapak, semoga kita sudah mendapatkan gambaran mengenai tahapan merancang asesmen otentik pada pembelajaran PAUD. Dengan materi merancang asesmen PAUD ini, maka kita sudah siap untuk membuat modul ajar. Ibu dan Bapak, tetap semangat belajarnya ya.
Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.